kan ini di Bali ya, saya menghormati ya sebagai saksi pelapor kan di Bali ya. Kalau dari saya secara individual, Jering adalah kawan. Kebetulan kawan-kawan karena saya juga aktif di industri kreatif ya, saya datang sini sebagai bentuk dukungan sebagai seorang kawan lah. Karena kan selama dari COVID Corona ini kan dia adalah partner diskusi saya. Jadi saya masih ingat live pertama saya sama Jering yang kita berdebat soal konspirasi apa enggak, yang akhirnya kita juga bersama-sama percaya bahwa intinya COVID itu ada. Dan tapi gara-gara live yang viral banget itu 152.000, saya masih ingat matanya, itu saya anggap sebagai sarana edukasi. Jadi saya anggap Jering adalah kawan edukasi saya dan kawan debat saya, ibaratnya berantem tapi ya udah, that's it. Jadi saya datang ke sini sebagai bentuk dukungan dan saya harap sih hakim sebaik-baiknya memutuskan, karena saya keberatan dengan tuntutan 3 tahun oleh JPU. Kenapa? Karena satu, di sisi lain adalah yang pertama ya, kita harus pikirkan sebab akibat. Kalau misalkan tuntutan JPU ini dikabulkan oleh hakim, akan ada banyak laporan-laporan sejenis hanya karena sebuah kata dan frase, karena salah ngomong, dan mungkin itu akan membuat laporan di cyber jadi bludak, dan itu akan memperberat lah kerja teman-teman polisi lah, padahal banyak kriminal yang ditangkap. Terus kedua, kita lihatlah di daerah JPU ini dikabulkan oleh hakim, akan ada banyak laporan-laporan sejenis hanya karena sebuah kata dan frase, karena salah ngomong, dan mungkin itu akan membuat laporan di cyber jadi bludak, dan itu akan memperberat lah kerja teman-teman polisi lah, padahal banyak kriminal yang ditangkap. Terus kedua, kita lihatlah di daerah Bandung ada orang yang berkata-kata kasar sekarang menjadi selebgram kuliner. Itu kan berbanding terbalik. Apalagi apa yang dikatakan Jering itu, oke lah, kalau salah nggak salah, let's say JPU bilang salah, menurut saya hukuman 3 tahun tuh, tuntutan 3 tahun terlalu berat, dan itu kan belum vonis. Jadi harapannya hakim bisa memikirkan impact dan apalah yang dilakukan oleh Jering. Pertama ya kegiatan sosial Jering dilakukan di 17 provinsi, dan gara-gara Jering juga salah satu statementnya soal rapid test juga ternyata rapid test serologi juga nggak valid. Dan ketiga ya, salah menurut saya oke lah dipenjara, tapi nggak segitulah 3 tahun, karena dia juga masih punya hidup, dan masa orang sih harus dipenjara 3 tahun karena salah pemilihan frase. Dan harapan terakhir sih, saya sudah mencoba ya, terlepas kan kalau ini pidana nggak bisa mediasi setahu saya ya. Jadi saya sudah mencoba untuk menjembatani Nora untuk ketemulah dengan teman-teman di Bali, cuman mungkin sibuk, chatnya nggak dibalas. Jadi harapannya ya, Nora pun sudah menyampaikan ke saya itu kalau ada waktu ingin bertemu dengan di Bali, minta maaf langsung. Yang tidak balas itu di Bali? Iya, Pak Bali, ketua di Bali. Dan emang 2 minggu yang lalu saya sebelum tuntutan Jering, saya harusnya datang ke sini sebelum pembacaan tuntutan dari JPU, tetapi ketua di Bali menelpon saya itu malam-malam, keberatan kalau saya datang ke sidang. Katanya seakan-akan kalau saya melawan Temas Jawa, padahal saya nggak ada niat di situ. Saya menghormati keputusan organisasi yang menjadi saksi pelapor, tapi kan ID Pusat kemarin Dr. Latif di podcast juga bilang bahwa ya wis lah, kita malah niatnya pengen mengkolaborasikan dengan Jering kalau dia bebas, tapi kita menghormati hukum. Saya pun sama sebagai individu, karena sayang aja masa karir seorang hancur karena dua frase kacung dan bubarkan. Sementara di sisi lain banyak banget orang sejenis yang ada yang jadi duta, dan nanti dikhawatirkan nanti orang-orang malah yang laporan semakin kejibun nanti di cyber, kan kasihan polisinya juga. Saya serius sih, takutnya nanti orang ngomong kacung, jancuk, asu, gabu, budak, laporin semua, kan di penjara semua kan. Kan lucu kan, jadi kasihan polisinya juga. Jadi harapannya UU ITE ini harusnya menjadi sarana kita untuk edukasi lah, agar orang lebih berhati-hati. Itu sih kalau saya.